Memang lebih baik kita bahas soal HOTS ya, soal HOTS. Dan ini emang nggak mudah, oke? Tapi kita akan belajar bersama-sama tentunya. Sobat Konstanta, ini ada materi sosial budaya ya, materi sosial budaya. Coba perhatikan soalnya panjang ya, agak sulit memang 50 detik, tetapi kita upayakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Ya, cukup sekian. Nah, memang lebih baik kita bahas soal HOTS ya, soal HOTS. Dan ini emang nggak mudah, oke? Tapi kita akan belajar bersama-sama tentunya. Sobat Konstanta, ini ada materi sosial budaya ya, materi sosial budaya. Coba perhatikan soalnya panjang ya, agak sulit memang 50 detik, tetapi kita upayakan. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang yang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu mohon maaf anjing, sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat bahwa pemerintah saat ini sedang menggalang sebuah kampanye untuk menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus, dan lain-lainnya adalah suatu hal yang melanggar hukum. Kira-kira sikap Anda pada situ bagaimana? Nah, ini ada pilihan ya. Pertama, kita mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku, bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Ya, ini kata kuncinya ada nih, mengkomunikasikan. Yang kedua, B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Nah, ini kata kuncinya melaporkan. Wah, kesannya ini kita kaku sekali ya. Nah, tapi melaporkan kan benar ya. Nah, C, memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Wah, ini boleh kita coba nih ya. Kita buat petisi apa gitu ya. Yang D, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Nah, kata-kata kuncinya di sini ikut dan menghormati. Yang keempat, mohon maaf, yang huruf E, poin E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Wah, ini bagaimana nih ya? Pura-pura nggak tahu nih. Nah, kayaknya kalau dari sini kita coret aja ya, pura-pura tidak tahu ya. Udah ya. Coret, abaikan aja langsung. Nah, dari poin A, B, C, dan D, kira-kira mana yang paling utama yang perlu kita lakukan? Poin apa yang paling utama perlu kita lakukan dalam hal sosial budaya? Sementara di saat yang sama ya, adat itu agak bertentangan dia dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Yang perlu dilakukan adalah yang perlu dilakukan adalah melaporkan kepada pihak terkait dan mengkomunikasikan. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting dari pengujian tingkat kedewasaan kita terhadap sosial budaya, ya. Bukan melakukan foto upload petisi. Ya, tidak begitu ya. Walaupun ini tidak salah, tetapi poin ini rendah, pasti rendah. Dan ikut melakukan adat itu bagus untuk menghormati, tetapi kita jadi ikut serta juga melawan hukum positif yang ada di pemerintah. Jadi ini juga tidak direkomendasikan. Maka pilihannya ada di pilihan huruf A atau pilihan huruf B. A dan B itu sama-sama baik ya. Mengkomunikasikan dan melaporkan pada pihak terkait, sama-sama tertib patuh terhadap peraturan positif kita. Cuma dalam aspek yang B, dampak melaporkan ini kan bisa macam-macam nih, ya, bisa macam-macam, ya. Ada aspek-aspek yang di luar hukum yang ketersinggungan dan segala macam itu bisa sangat muncul. Maka yang paling baik perlu kita lakukan adalah mengkomunikasikan, ya. Maka mengkomunikasikan poinnya nanti adalah 5 dan melaporkan pada pihak terkait kita beri poinnya 4 ya. Penjelasan lebih detailnya begini. Indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahukan kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi itu yang paling penting.
Ya, sosial budaya berhubungan dengan hukum. Jadi nggak lepas dengan hukum. Ya, hukum yang berlaku di Indonesia, hukum positif kita. Nah, pilihan yang tepat adalah kita mengkomunikasikan dulu sebagai upaya kita sehingga orang tahu ya, orang tahu tentang hukum, tidak hanya kita yang tahu. Jadi orang lain juga menjadi tahu. Sehingga dalam proses komunikasi tersebut muncullah kesepahaman antara kepala suku dan pemerintah dalam menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Kurang lebih seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Iya. Kira-kira bisa nggak 50 detik baca soalnya aja nih udah, wah panjang nih. Oke. Kira-kira bisa 50 detik baca soalnya aja udah sangat panjang. Nah, apalagi menganalisanya ya dan memilihnya tadi ya. Tapi kalau kamu latihan terus, saya yakin kita bisa memilah mana pilihan-pilihan yang perlu kita baca, perlu kita analisa ya. Atau kita eliminir aja langsung yang nggak perlu dianalisa lagi. Ini nggak mungkin. Jadi kita punya pilihan lebih sedikit. Nggak perlu menganalisa sampai 5 pilihan. Lanjut. Nah ini dia rekapitulasinya. Jadi poin A nilainya 5, poin B nilainya 4. Ya. 4 dan 5 dan 4-nya adalah A dan B. Oke, lanjut soal terkait tentang kemampuan kita beradaptasi. Nah, teman-teman coba diperhatikan ya. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Luar biasa sekali ya. Di sebuah kampus ternama, kampus besar dengan hasil akademik yang luar biasa. Oke ya. Anda pun mencoba peruntungan dengan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan setelah mengikuti beberapa kali tes seleksi di beberapa perusahaan. Akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Luar biasa ya. Sebagai seorang alumnus dari sebuah kampus ternama, nilai akademiknya tinggi, sudah tes sana sini, dapat perusahaan tapi lokasinya di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan ya, karena Anda mungkin orang yang metropolis. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas penat, stres jika pulang kerja. Ya, tapi dengan tinggal di pinggiran kota, membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Pertanyaannya, bagaimana sikap Anda? Nah, bagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya. Wah, luar biasa ya ini. Sangat melankolis sekali. Ya, okay. Untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Tapi sangat rasionalistik. Ya. Yang B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. Ini sangat dia ingin menyamankan dirinya ya, menyamankan dirinya meskipun ada konsekuensi yang lain. Yang C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Nah, gimana tuh? Dia nggak sabar ya, mungkin ya, nggak betah. Udah, bukan cuma tempat tinggalnya, tetapi tempat dia bekerja pun ia pindahkan gitu ya. Dalam artian dia keluar dari tempat dia bekerja saat ini. Yang D, berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Ya, fasilitas rumah dari kantor pertanyaannya di mana? Kalau di situ-situ juga ya kan? Oke, yang E, menerima hal ini sebagai sebuah resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap tidak merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran.
Teman-teman semuanya, kemampuan beradaptasi ini amat sangat penting, tidak cuma dalam tes tetapi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena banyak hal yang baru yang mungkin saja tidak sesuai dengan kebiasaan lama kita, tidak sesuai dengan standar kenyamanan kita. Jadi emang kemampuan beradaptasi ini penting, tetapi dalam proses penyesuaian diri ya, kita perlu pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertimbangan profesional untuk pekerjaan atau kuliah atau belajar atau sekolah, dan kemudian pertimbangan terhadap diri kita juga ya. Jangan sampai pilihan-pilihan kita memang baik untuk tujuan-tujuan kerja, tujuan-tujuan belajar, tetapi tidak baik untuk suasana hati kita, ya kan? Jadi kita pengen berprestasi tapi tidak perlu galau. Gitu kurang lebih ya. Nah, dari sini kita bisa lihat poin-poin utamanya. Bahwa kita harus mencari cara untuk bisa hidup nyaman meskipun di pinggiran kota dan tetap bekerja di tempat yang sama. Kira-kira seperti apa? Oke. Nah, kita bahas pilihannya ya. Pilihan kemampuan beradaptasi yang pertama, saya akan mencoba untuk bertahan semampunya. Kira-kira gimana nih? Gak usah sampai sebegitunya ya. Mencoba bertahan ya kan. Kayak lagu aja nih. Semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota. Ini kayaknya nih orangnya nih yang kasihan ya. Ya, kasihan ini. Gak usah lah. Kalau ini gak usah. Ya, gak usah. Kemudian yang B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman. Nah ini bagus ini. Lebih nyaman. Meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. Nah ini jangan. Terlambat nanti. Terlambat ya. Jangan ya. Oke, yang kemudian yang ketiga, mencari cara. Nah ini dia mencari cara nih. Ini kata kuncinya, dia mencari cara menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota. Nah ini bagus sekali ya. Dia mencari cara, itu namanya adaptasi. Ya, dia cari cara untuk bisa bahagia meskipun tinggal di pinggiran kota dan tetap tinggal di lokasi yang dekat dengan pekerjaannya sehingga dia bisa tepat waktu. Nah, ya kan? C ini kita simpan ya. C kita simpan. D, berusaha untuk bekerja lebih giat. Wah, luar biasa kan, bagus juga. Bekerja lebih giat, tapi lihat nih motivasinya. Supaya dapat fasilitas kantor ya berupa rumah, kan begitu. Kalau dapat rumahnya di tempat yang sama kan tidak akan merubah apapun, ya kan? Mungkin rumahnya lebih bagus tapi lokasinya masih di pinggiran kota, ya sama aja ya kan. Maka kita geser, nggak usah dipilih. Yang E, menerima hal ini sebagai resiko. Wah ini mirip yang A ya, mirip pilihan A ya. Ya mirip kayaknya, kedengarannya seperti itu. Sebagai sebuah resiko dari pekerjaan yang Anda ambil. Nah bedanya di sini ia berusaha. Dia berusaha. Ini mirip C juga kata-kata ini. Berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di pinggiran. Nah ini positif ya. Dia menerima sebagai sebuah resiko ya. Tetapi dia berusaha supaya tetap merasa nyaman. Maka ini kita pilih nih, kita keep. Pertanyaannya dari C sama E ini mana yang paling efektif, paling relevan dengan kemampuan beradaptasi? Ya, betul sekali ya. Pilihannya ada di huruf di huruf C ya, di huruf C. C lah yang punya nilai skala 5. Kenapa? Dia cari cara supaya dia bisa menikmati kehidupannya ya tanpa menyebut atau tanpa memperdulikan ya, dengan berupaya semaksimal mungkin tidak mencederai dirinya dengan resiko-resiko pekerjaan yang dia ambil. Jadi intinya dia tetap bekerja, ya udah jalanin aja kayak biasa ya kan, tanpa mengandang itu sebagai sebuah resiko ya kan. Dia nikmatin aja, tetapi dalam proses menikmati itu ia mencari cara agar menikmatinya. Ya, dia mencari cara agar menikmatinya dan tetap tinggal ya di lokasi pekerjaan agar tidak terlambat
sampai di lokasi pekerjaan. Ya. Yang E nggak ada masalah. Di dalam konsep konstanta itu kita mengenal dengan konsep semangat 45 saya bilang. Jadi konsep semangat 45 ini kalau udah ketemu poin 4 dan 5-nya ya udah tinggal tembak aja kalau bingung-bingung. Toh mentok-mentok dapat nilai 4 ya kan begitu ya. Karena dari 35 soal kalau dapat nilai 4 semua ya lulus TKP kan begitu ya. Nah, ingat ya, waktu yang kita miliki itu hanya 54 detik. Ya. Kalau kamu udah bisa menganalisa pilihan-pilihan menjadi 2 pilihan saja, yang 2 pilihan itu kamu yakinin nilainya adalah 4 atau 5, udah langsung pilih aja salah satunya. Kalau masih bingung, ya kan? Tembak aja nggak apa-apa, mentok-mentok dapat poin 5. Tetapi kemampuan kita memilah 4 dan 5 dengan 1, 2, dan 3 itulah kemampuan dasar yang harus kamu latih dan kamu miliki sebelum mengikuti SKD. Paham ya? Gak ada cara lain kecuali belajar. Dan berlatih tentunya. Practice make perfect. Ingat. Oke, ini dia pembahasannya ya. Pembahasan tentang soal tadi. Kemampuan beradaptasi. Jadi indikator kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan permasalahan pada soal Anda pada masalah tadi, merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan, namun hal ini memudahkan Anda untuk datang tepat waktu saat bekerja. Nah, solusi yang paling tepat adalah opsi C, di mana kita mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di pinggir kota. Dengan manfaat kita dapat hadir kerja tepat waktu. Itulah kemampuan adaptasi yang paling luar biasa. Nah, ini dia reviewnya, bahwa nilai 5 ada di poin C dan nilai 4 ada di poin E. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu kemampuan beradaptasi. Ya. Contoh soal, dalam rangka merayakan ulang tahun anak, teman kita, rekan kerja kita itu yang sangat dekat mengundang kita untuk datang di acara ulang tahunnya, ya, ulang tahun anaknya maksudnya, yang akan dilaksanakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan. Anda tahu sudah pasti akan ada acara untuk anak-anak yang sangat meriah, ya. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka apa yang akan Anda lakukan? Pilihan pertama, A, menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir, ya. Dan tapi tetap memberi kado di kesempatan yang lain. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, hadir sebentar saja, menghargai, ya, menghargai. Memberikan kado kemudian pulang untuk menghargai undangan itu. Yang ketiga, yang C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak, ya kan? Yang D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai, ya. E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang, Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, dari sini kita bisa bisa menyimpulkan mana pilihan-pilihan yang, ya, kalau kasarnya nggak boleh lah kita pilih sama sekali. Yang pertama ini, ya. Yang kedua ini, jangan dipilih ya. Nah, dari pilihan-pilihan yang ada ini A, B, dan D, kira-kira mana yang bisa masuk ke kategori 4, 5, atau ya minimal 3? Ya kan, pasti 3 ya, karena pilihan 1 dan 2 udah nggak mungkin kan. C sama E nggak usah dipikirin dah, itu bukan pilihan ya, bukan pilihan. Yang mana kira-kira? Iya, kita sarankan untuk tidak inilah ya, jangan yang ini ya. Ini poinnya poin 3 ini. Ya. Intinya nih kita memang kita menelpon, memohon maaf itu bagus, tapi ujung-ujungnya memang kita nggak bisa hadir ya. Jadi emang kemampuan adaptasi kita rendah sekali kalau ini. Nah, maka pilihannya jatuh di poin B atau D. Dari yang ada ini, yang paling bagus memang harusnya adalah
D ya, kita datang, beri kado dan ikuti aja acaranya sampai selesai ya. Meskipun kita nggak suka sama anak-anak, itulah kemampuan kita untuk beradaptasi ya, untuk beradaptasi. Sehingga poin yang keempat adalah pilihan B. Kenapa? Ini ada ulasannya ya. Indikator kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Permasalahan undangan pesta anak-anak itu karena kamu nggak suka anak-anak ya. Sedangkan teman kita yang dekat dengan kita di pekerjaan kita itu sangat mengharapkan kita bisa hadir di acara ulang tahun anaknya. Maka opsi D di dalam kondisi ini sangat tepat ya. Karena Anda dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda dengan hadir dan ikut acara sampai selesai ya, untuk menghargai teman. Ya. Jadi simpulannya nilai yang pertama adalah tadi D. Jangan lupa D. Dan pilihan yang keempat ya, poin keempat adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, kita dipersepsikan sebagai karyawan ya. Sebagai karyawan, saya akan melakukan apa? Pertama, menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. Yang kedua, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. Yang ketiga, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan dan saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dan yang kelima, E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah, dari sini kita melihat banyak sekali ya pilihan-pilihan yang amat sangat mirip ya, bisa dibilang ya. Dan memang di sini kita dituntut untuk bisa inovatif. Maka jawabannya terkait topik sosial budaya, indikator tertib aturan yang sudah dibuat. Walaupun soal ini kalau kita perhatikan, kita akan kembali ke soal ya, dan juga pilihan jawaban ini seolah-olah terkait tentang teknologi informasi, padahal ini fokus kepada indikator tertib aturan dalam topik sosial budaya yang dibuat dan mendukung program tersebut dan implementasinya atau penerapannya di perusahaan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena kita itu harus inovatif. Dengan melakukan hal demikian, kita telah mendukung program pemerintah dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita perhatikan pilihan yang D, pilihan D itu dia sudah action, ya, sudah bersikap atau sudah mengambil tindakan, tetapi tidak memaksakan diri agar seluruhnya tidak menggunakan kertas, tidak mungkin. Tetapi yang perlu dilakukan adalah memilah, jadi tidak berlebihan, ya. Saya rasa itu aja yang bisa kita jelaskan. Maka pilihan atau urutan skalanya adalah D, E, C dan D, E, C, B, A. Jadi pembeda pilihan 4 dan 5 itu memang manfaatnya ada, cuman lebih baik jika kita memilih pilihan D, ya. Dan kemudian pilihan berikutnya C, B dan A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5, soal terakhir. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan ke Indonesia dan dititipkan di rumah kamu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan kepadanya mengenai keberagaman di Indonesia? Yang pertama, atau A, mengajak mengenal budaya dan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Waduh. B, mengajak orang-orang di lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Yang C, mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. Menarik juga ya.
Yang D, jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. Karena tadi dititipkan ya. Dan yang terakhir, pilihan terakhir adalah menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman. Nah, ini yang paling penting nih, melalui tindakan sehari-hari. Maka jawabannya apa ya? Iya, betul sekali. Coba kita jelasin ini ya. Indikator penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan ya, dititipkan oleh orang tuanya kepada kita dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi bukan saat jalan-jalan saja, tapi dia inklusif dengan aktivitas kita hari-hari. Maka jawaban yang baik adalah E. Ya, jawaban yang terbaik adalah E. Kemudian disusul dengan D ya tadi. Pilihan yang D yaitu jadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. Tetapi yang lebih penting lagi, pilihan yang paling tinggi nilai skalanya adalah E karena dia inklusif dengan aktivitas atau tindakan sehari-hari. Jadi dia tidak terpisah dengan apa yang dilakukan oleh anak tersebut sehari-hari dengan kita. Karena kita dititipkan orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. Saya rasa itu saja yang bisa kami paparkan atau kami jelaskan terkait materi sosial budaya. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.